Saya memang tidak terbiasa menggunakan pola kecil ya. Jadi saya lebih terbiasa menggunakan pola yang besar atau pola yang sebenarnya. Di sini. Nah, gini polanya. Oke. Begini polanya teman-teman. Nanti kita akan lanjut motong sampai jadi ya, simak terus. Kita mulai teman-teman. Ini ada sebuah kertas ya di hadapan saya. Ini adalah tepi kertas dan ini adalah tepi bawah kertas. Yang di bagian sebelah sini kita anggap tengah muka pada pola. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke ukuran panjang baju ya. Kita akan membuat pola dasarnya dulu. Pola dasar blus ya. Untuk panjang baju adalah 84 cm. Kita ukur dari paling bawah saja ya. Kita akan membuat pola dasar blus, pola jadinya. Oke, sini 84 cm kita kasih tanda ya. Lalu tanda yang kedua yaitu untuk turun pundak. Turun pundak atau kemiringan pundak kita gunakan rumus standar yaitu 1/10 lebar punggung. Lebar punggungnya 38 cm, 1/10-nya 3,8. Lalu yang selanjutnya dari puncak baju atau 84 ini kita tempelkan angka 2,5 cm dan kita turunkan, kita kasih tanda di angka 22,5 cm di sini ya. 22,5. Dari mana 22,5 cm itu? 22,5 cm didapat dari 1/2 lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya 44, 1/2-nya 22, saya tambahkan setengah senti. Sebagai pemberitahuan teman-teman, untuk posisi garis dada itu bisa naik bisa turun, nanti menyesuaikan hasil akhirnya ya. Saya gunakan bahasa untuk garis dada adalah garis perkiraan. Oke. Setelah itu kita buat garis yang di puncak, yang di pundak dan di dada. Lalu teman-teman kita masuk ke bagian atas kembali. Yang bagian bawah kita abaikan dulu ya. Kita masuk ke ukuran kerung leher ke bagian samping. Lingkar lehernya di sini kita dapat 38 cm. 38 dibagi 6 menjadi 6,4. 6,4 ditambah setengah senti menjadi 6,9. Itu sudah rumus baku untuk leher standar ya. Lalu ke bawahnya kita buat 6,4. Jadi untuk ukuran ke bawah kerung leher, lingkar leher dibagi 6. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke ukuran lebar punggung. Untuk badan depan, lebar punggungnya 38 cm, 1/2-nya 19 cm. Untuk rumus lebar punggung badan depan itu kita kurangi 1 cm menjadi 18 cm di sini. Lalu yang selanjutnya kalau dalam ukuran standar untuk kedalaman kerung lengan itu 1,5 cm. Karena ini konsumen saya ukur untuk lebar dada depannya, saya ukur menjadi 31 cm, 1/2-nya 15,5 cm. Di sini 15,5 cm untuk kedalaman kerung lengan ya. Lalu yang selanjutnya 1/4 lingkar dada. Untuk rumus lingkar dada atau 1/4 lingkar dada badan depan adalah lingkar dada pas ditambah 6 dibagi 4 ditambah 1 menjadi 23
cm ditambah 1 24 cm. Kita taruh di sini 24. Oke. Lalu teman-teman, untuk yang kedalaman kerung lengan atau lebar dada depan, kita buat garis bantu. Boleh membuat garis lurus seperti ini ya, sebagai batas kedalaman kerung lengan badan depan. Lalu dari titik ini ke sini kita buat garis membentuk garis pundak menjadi lebar pundak ya. Lalu kita buat kerung lengan badan depan. Perlu teman-teman ketahui, untuk standar rumus saya, baju perempuan kerung lengan badan depan adalah 1/2 lingkar ketiak. Jika lingkar ketiaknya 44 cm, maka kerung lengannya adalah 22 cm untuk badan depan. Kita cek, kita ukur. Dari tepi pundak menyentuh ke garis lebar dada menuju ke garis dada ya. Kita ukur apakah ini dapat 22 cm. Oke, ini pas 22 cm ya. Kita garis. Sekali lagi teman-teman, untuk posisi garis dada ini, jika kurang dari lingkar ketiak, setengah lingkar ketiaknya, misalkan di sini lingkar ketiaknya adalah 44 cm, setengah lingkar ketiaknya 22 cm, dan lingkar ketiak badan depan harus menemukan angka 22 cm. Ketika kita sudah membuat garis dada ini, ternyata hasilnya 21 cm atau kurang dari 22 cm, maka garis dada ini kita turunkan sampai mendapat angka 22 cm. Begitupun sebaliknya, ketika angka kerung lengan badan depan ini lebih dari 22 cm, garis dada ini kita naikkan sampai mendapat angka 22 cm. Kita lanjutkan, kita buat kerung lehernya. Di sini ada penanda sebagai batas pembuatan kerung leher badan depan. Seperti ini. Oke. Menuju ke bawah, teman-teman, menuju ke bawah. Dari garis dada ini kita turunkan 4 cm. Kita turunkan 4 cm ya. Lalu kita turunkan 40 cm. Di mana 40 cm ini lagi-lagi ini berdasarkan ukuran dari konsumen. Ketika saya mengukur konsumen, saya menanyakan batas putusan di bagian pinggangnya di sebelah mana, dan konsumen menunjuk di angka 40. Jadi kita ikuti ya. Jadi ini bukan rumus standar, kita ikuti keinginan konsumen. Oke. Selanjutnya adalah kita buat garis lurusnya atau garis datarnya di sini ya. Kita buat pertama 4 cm. Lalu di sini ini adalah garis putusan pinggang. Oke. Setelah itu kita masuk ke ukuran pinggang, teman-teman. Di mana posisi letak garis pinggang itu kita turunkan 10 cm dari garis yang turun 4 cm dari garis dada. Atau dari garis dada kita turunkan 14 cm, karena ini ukurannya kecil, karena saya juga tidak mengukur batas pinggangnya. Jadi kita gunakan ukuran rata-rata. Untuk ukuran kecil sekecil ini kita buat 14 cm. Oke. Lalu yang selanjutnya kita buat garis kupnat. Untuk ukuran ini kita buat 8,5 cm dari tengah muka. Lalu di garis pinggang ini kita tambahkan 1 cm untuk kupnatnya. Lalu turunkan 14 cm. Dan ke atas adalah 10 cm sampai sebatas garis kedua setelah garis dada. Lalu kita buat garis kupnatnya. Untuk pembuatan kupnat tengah,
pola dasar baju perempuan, blus baju perempuan, pola dasar panjang orang-orang biasa menyebutnya. Saya menggunakan kupnatnya itu lebih pendek di bagian atas supaya memunculkan body yang lebih bagus di bagian dada. Oke, yang selanjutnya kita ukur 1/4 lebar pinggang. 1/4 lebar pinggangnya adalah lingkar pinggang 75 cm ditambah 6 dibagi 4 menjadi 20,25. Kita taruh di sini 20,25. Sini ya. Tambahkan 1 cm untuk penambahan badan depan dari badan belakang, lalu tambahkan 2 cm untuk kupnat. Untuk kupnat yang sini ya. Menjadi tandanya di sini untuk garis pinggangnya. Yang selanjutnya kita akan mengukur garis pinggul. Garis pinggul kita turunkan 15 cm dari garis pinggang. Untuk ukuran pinggul di sini lingkar pinggul 98 ditambah 6 dibagi 4 menjadi 26 cm. 26 cm ditambah 1 cm menjadi 27 cm. Lalu kita akan membuat garis lengkungannya dari dada ke pinggang, ke pinggul langsung ke bawah. Perhatikan cara saya memegang penggaris. Setelah itu teman-teman, dari ujung ketiak ini kita turunkan 8 cm untuk kupnat samping. Dari 8 cm ini kita bagi 2, masing-masing 1/4 cm. Sini. Lalu dari puncak kupnat kita geserkan 4 cm untuk tepian kupnat samping. Lalu kita buat garis. Setelah itu kita akan merubah di bagian samping ini. Kita ukur kupnat samping yang bagian bawah. Sini jaraknya 12 cm, lalu kita samakan ke bagian garis yang paling atas. Di sini 12 cm ya. Lalu kita hubungkan garis ini ke sini menuju ke bawah. Dan di sini kita satukan. Oke. Setelah itu teman-teman, ini sudah jadi untuk pola dasar baju wanita berdasarkan ukuran yang kita ukur ya. Kita akan menggunting dan akan membuat pola badan belakangnya. Posisikan kertas seperti ini teman-teman, dan kita tempelkan pola badan depan rata di bagian bawah dan rata di bagian tengah. Seperti ini ya. Di sini rata, di bawah juga rata. Lalu kita kasih pemberat. Garis yang akan kita gunakan masih sama ya. Baik garis puncak, garis turun pundak, garis dada, garis kupnat, pinggang, pinggul dan seterusnya ya. Lalu kita akan membuat garis duplikatnya. Sini ya. Oke. Setelah itu kita mulai dari atas teman-teman untuk untuk pola badan belakangnya. Kita masuk ke ukuran pundak. Lebar punggungnya adalah 38 cm. 1/2 lebar punggung adalah 19 cm. Kita ukur dari tepi kertas ini menuju ke sini dengan jarak 19 cm.
Ini sebagai batas ujung pundak ya. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke ukuran punggung belakang ya. Luas punggung belakang di sini ya. Yang kita ukur adalah dari ketiak sebelah kiri badan belakang ke ketiak sebelah kanan badan belakang di posisi ini. Dalam ukuran yang saya dapat 34 cm, yaitu 17 1/2-nya ya di sini. Lalu untuk dada badan depannya tetap dalam posisi ini kita geserkan 2 cm teman-teman. Kenapa kita geserkan 2 cm? Karena yang 1 cm sudah diambil oleh badan depan ya. Lalu kita turunkan 2,5 cm di sini. 2,5 cm ya. Dari mana 2,5 cm? 2,5 cm itu kita ambil untuk mengimbangi garis kupnat badan depan. Ini adalah kupnat badan depan, teman-teman. Ketika ini nanti dijahit, otomatis bagian pundak, bagian garis dada badan depan itu akan turun ke sini, ya. Jadi kita buat di sini, oke. Agar mempermudah, kita kasih tanda dulu di sini ya. Kita kasih tanda dan pola badan depan akan kita geser 2 cm. Kita akan geser ke bagian samping 2 cm ya. Dan di bagian bawah tetap sama. Kita akan geser di sini ya, 2 cm. Kita kasih pemberat lagi teman-teman. Lalu yang selanjutnya kita akan samakan pundak belakang ke pundak depan. Kita ukur dulu pundak depan, lebar pundaknya berapa senti teman-teman. Sini ya. Ini 12 kurang sedikit ya. 11,75. Sini kita samakan. Lalu kita kasih garis. Oke. Setelah itu teman-teman, di sini kita garis juga ya. Posisi garis dada badan belakang adanya di sini. Turun 2,5 cm karena diambil oleh kupnat ya. Kita buat kerung lengan badan belakang dari sini menuju ke sini sampai ke sini dengan posisi kerung lengan, penggaris kerung lengan badan belakang. Oke, coba kita ukur kembali apakah dapat 22 atau lebih. Jika lebih sedikit nggak masalah ya. Oke, dapatnya 21,5 kurang setengah senti. Jadi dari ukuran lingkar ketiak 44 cm kita dapatkan total lingkar ketiaknya adalah 43,5. Itu masih aman. Oke. Setelah itu kita duplikat dulu garis yang di bagian bawah ini teman-teman. Lalu pola badan depan kita sisihkan atau kita kesampingkan. Kita perbaiki garisnya. Oke. Jadi tetap untuk garis dada itu tetap akan ketemu ya. Ketika ini dibentuk seperti ini, dia masih akan tetap ketemu. Nah, ini ya. Oke. Setelah itu kita akan buat kerung leher badan belakangnya. Dari batas garis ini kita turunkan 2,5 cm, itu rumus standar. Lalu buat kerung lehernya. Oke. Setelah itu teman-teman, kita akan membuat kupnat badan belakang ya. Kupnat badan belakang kita buat sama dengan yang badan depan, 8,5 cm dari tengah muka.
lalu kita buat garis lurus. Untuk keberadaan kupnat badan belakang itu beda dengan kupnat badan depan. Kita buat garis dasarnya dulu untuk garis dada. Sini. Dari garis dada ini kita turunkan 2 cm, teman-teman. Dari 2 cm ini kita turunkan 14 cm. Lalu kita turunkan kembali 24 cm ya. Dan garis pinggang pun kita duplikat. Oke. Di garis pinggang ini kita buat 1 cm batas kelebaran kupnat. Di bagian yang 14 cm ini kita buat garis datar seperti ini ya. Dari sini kita hubungkan ke garis pinggang yang 1 cm ini, lurus sampai ke garis yang ini. Di bagian sini juga sampai ke garis yang ini. Lalu kita buat ke sini. Oke. Setelah itu teman-teman, posisi pengambilan kupnat ini ya tidak bisa disamaratakan semua ukuran. Ini masuk ke feel saya, dan karena saya tahu postur tubuh orang yang kita ukur ya. Oke, setelah itu untuk badan belakang saya anggap sudah selesai polanya. Mari kita gunting. Kita cek bagian kerung lengannya, teman-teman. Kita satukan pundak depan dan belakang seperti ini, teman-teman. Perhatikan di bagian sini ya. Jika di sini nampak lurus itu oke, tetapi jika di sini menggunung berarti ada yang kurang pas. Polanya ada yang kurang pas. Entah itu turun pundaknya atau yang lain-lainnya ya. Biasanya saya merubah jika seperti ini. Yang saya rubah adalah di bagian turun pundaknya. Ini jadinya menggunung, tidak bagus. Harusnya flat seperti ini. Artinya ketika pundak depan dan belakang kita satukan di sini flat ya, rata ya. Oke. Ini sudah oke. Lalu coba cek di bagian badan. Jika disatukan hasilnya seperti ini, membulat ya. Ini yang bagus kalau untuk model press body harus membulat. Oke, lanjut teman-teman, kita akan membuat pola lengannya. Kita langsung lipat 2 seperti ini ya. Langkah yang pertama, teman-teman, kita membuat garis siku untuk batas bawahnya. Lalu kita masuk ke ukuran panjang lengan. Panjang lengan di sini sudah kita ukur dan hasilnya 38 cm. Itu menyesuaikan dengan keinginan konsumen. 38 di sini ya. Berapa turun puncaknya atau puncak lengannya berapa senti? Puncak lengan itu saya dapatkan dari 1/4 lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya 44 cm, dibagi 2 22 cm, dibagi 2 lagi 11 cm ya. Acuannya tetap di angka 44 ya. Karena tadi yang lingkar ketiak yang kita dapat kurang setengah senti itu bisa melar, bisa menjadi 44 juga ya, karena bahan yang kita potong adalah bahan satin dan brokat. Kita kasih garis siku di sini ya. Lalu setelah itu, karena saya tidak mengukur paha lengan dan model lengannya itu model lengan longgar, jadi saya langsung membuat lingkar kerung lengan pada
kerung lengan pada pola lengan. Dari puncak lengan menuju ke sini ya, saya ukur 1/2 lingkar ketiak. Lingkar ketiaknya 43,5 cm, maka dari sini ke sini adalah 1/2-nya, menjadi 21,25 di sini. Di sini paha lengan yang terbentuk ini sudah cukup besar ya. Kalau teman-teman mau runcingkan kembali nggak masalah, tetapi karena ini modelnya memang model longgar untuk lengannya, jadi saya nggak permasalahkan. Ya. Lalu untuk lubang lengannya di sini 50 cm, 1/2-nya 25 sini. Kita buat dengan penggaris ini ya. Saya buat tetap di sini lurus. Lalu di sini kita garis. Turunkan 1 cm. Dan begini. Lalu kita akan gunting teman-teman. Dan ini untuk badan depannya. Lebih dalam sekitar 1 cm. Kita cek di sini, kalau di sini bulatannya bagus, berarti oke, gampang saja ya, mudah saja, jangan dibikin sulit. Lalu ketika ini disatukan, perhatikan teman-teman. Ini pun bagus ya. Oke. Ini untuk pola lengan, kita kasih tanda ini badan depan lengan. Setelah itu teman-teman, kita akan merubah pola depan dan belakangnya. Untuk pola dasarnya sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya. Kita akan merubah pola badan depan dan belakang. Ketika konsumen datang ke kita dan memberikan kain dan model, tentunya kita harus mengetahui apa-apa saja yang perlu kita ukur. Dan berdasarkan model itu, kita juga mengetahui ukuran lebar pundak yang diinginkan konsumen, yaitu hanya 3 cm ya. 3 cm di sini, kita ukur dari sini ke sini ya, 3 cm. Di sini juga sama, yang di badan depan 3 cm ya. Oke. Lalu untuk turun bukaan leher di bagian muka depan itu 14 cm. Lagi-lagi itu berdasarkan ukuran dari konsumen. Jadi kita ngukur ke konsumen dari puncak baju ke bawah, sebelah mana pinginnya untuk bukaannya, dan konsumen menunjuk ke angka 14 cm. Oke. Kita kasih tanda di sini ya. Lalu kita akan bentuk untuk pola badan depannya membulat. Jadi sesuaikan dengan model yang diinginkan oleh konsumen. Seperti ini teman-teman. Ini adalah pola jadinya. Kita akan gunting dulu untuk yang badan depan ya. Oke. Lalu ke badan belakang ya. Badan belakang kita seperti ini kan saja, kita flatkan saja ya. Di sini kita turunkan 3 cm ya teman-teman. Di bagian lehernya kita turunkan 3 cm juga.
Lalu kita garis di sini. Oke. Kita gunting kembali. Ya, model apa tahu ini? Kerah Sabrina orang bilang ya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk polanya ya. Oke. Setelah kita membuat pola badan depan, badan belakang, juga pola lengan, pola dasarnya, kita akan sedikit demi sedikit merubah menjadi pola yang kita inginkan. Kita ratakan di bagian bawah dan di bagian samping. Kita akan menggunting di bagian putusan pinggang yang diinginkan oleh konsumen ya, yaitu di bagian garis ini. Kita akan gunting kedua-duanya, yaitu di badan depan dan badan belakang ya. Di sini kita kasih tanda depan. Di sini kita kasih tanda belakang. Oke. Kita kesampingkan dulu yang badan bawah. Di sini badan atas ya. Untuk badan atas, badan belakang tidak kita rubah ya. Tetap pada posisi seperti ini. Untuk badan depan bagian atas kita duplikat dulu teman-teman ya. Karena untuk satin dan brokatnya akan saya pisahkan. Satinnya tetap pada pola seperti ini. Untuk brokatnya kita akan rubah. Juga untuk kupnatnya kita akan duplikat teman-teman. Ini untuk pola badan depan satin ya. Untuk badan depan kita akan rubah teman-teman. Yang satin tidak kita rubah, tetapi untuk yang brokat kita akan rubah. Garis kupnat tengah kita luruskan ke bagian atas seperti ini, dan garis kupnat samping juga kita luruskan menempel ke bagian garis lurusan kupnat tengah. Oke. Setelah itu teman-teman, kita menggunting garis kupnat tengah ini menuju ke pertemuan kupnat di sini, tetapi tidak sampai putus. Lalu yang selanjutnya, kupnat ini kita buang ya. Digunting, luruskan menuju ke pertemuan kupnat, tidak sampai putus. Lalu kupnat ini kita satukan yang bagian samping ya. Satukan seperti ini. Dan yang bukaan ini kita tutup. Oke, lalu kita gunting, ratakan. Setelah ini teman-teman, kita akan buat garis. Buat garis mengikuti model ya. Pertama, dari tengah muka ini kita kasih tanda 2 cm. Sini ya, 2 cm. Lalu di sini kita naikkan 5 cm. Lalu kita garis dari 2 menuju ke 5 di sini ya. Lalu kita kasih jarak lagi di sini 3 cm dan 4 cm. Kalau ini opsional ya, silahkan saja.
Kita sini kasih 7, kasih lagi dari 7 ke 13. Itu gunakan feeling seni kalian. Setelah itu kita gunting teman-teman dari sini, tetapi tidak sampai putus. Lalu kita buka pola ini ya. Dan di masing-masing bukaan ini kita tambahkan 5 cm saja. Ini kasih jarak 5 cm. Atau kalau misalkan rempelnya pengen besar juga boleh ditambahkan kembali ya. Kalau penambahan ini suka-suka teman-teman ya. Sini 5, sini 7, sini 5. Atau 5 semua juga nggak apa-apa. Atau sesuaikan nanti dengan kainnya. Kita rapihkan di sebelah bagian sini ya. Lalu kita lanjut solasi. Setelah selesai seperti ini, kita rapatkan kembali teman-teman. Di sini kita buat garis tengahnya. Boleh dibuat, boleh tidak ya. Di sini 5 cm berarti 2,5. Di sini 7 cm berarti 3,5. Di sini 2,5. Di mana garis itu kita buat untuk lurusan lipatan. Intinya bagian sini harus ketemu lagi ke sini. Nah, begini teman-teman ya. Oke. Perhatikan di sini teman-teman, kita masuk lagi ke pola badan depan. Karena pola badan depan di sini ada kupnat, di sini kelebihannya sekitar 1 cm, maka yang 5 cm ini atau yang 7 cm atau yang 5 cm sebelah sini kita majukan kembali setengah senti ya. 1 cm 1 cm ini sebagai pengganti kupnat di sini jadinya. Sini ya. Untuk lipatannya. Tetap boleh kita solasi lagi. Lalu kita gunting kembali. Begini teman-teman polanya. Ini pola tetap dibuat lurus, tetapi nanti jadinya pun dia akan agak sedikit miring ya. Ini polanya sudah selesai teman-teman. Untuk yang ini, lalu kita akan buka kembali di sini ya. Kita buka kembali ya. Ini kan sudah kita gunting-gunting nih. Kita buka kembali, kita flatkan dulu di sininya, kita supaya menjiplak ya. Memposisikannya. Lalu di sini solasinya kita buka kembali. Jadinya seperti ini polanya. Oke. Ya. Yang ini adalah melipat ke dalam. Sini juga, sini juga. Ya. Oke. Setelah itu teman-teman,
setelah itu, ini untuk badan depannya ya. Yang satin kan tetap seperti ini, kita kupnat saja, normal kupnat. Lalu ini kita seperti ini kan, lalu kita tempelkan ke bagian satin begini. Nanti begitu ini sudah dikupnat dan ini dikupnat, dia nanti akan sama ini ya. Ini untuk badan atas ya. Badan atas apakah sudah selesai? Bisa dianggap selesai, bisa dianggap belum. Nanti untuk penutup ininya tergantung nanti mau pakai bisban atau mau pakai lapisan. Tapi saya rasa lebih bagus pakai lapisan ya. Meskipun nanti akan kita tempel aplikasi bordiran ya. Kalau untuk lapisannya, teman-teman potong saja kain kertas atau kain kertas buat polanya, mengikuti kerungan leher badan depan dan badan belakang untuk lapisannya. Nanti akan saya buatkan ketika proses menjahit. Oke. Lalu yang akan saya rubah kembali adalah rok bagian badan depan. Pola yang badan depan ini kita akan duplikasi dan kita akan rubah dulu, baik yang untuk satinnya juga untuk brokatnya. Kita akan buat untuk satin terlebih dahulu. Pertama kita lipat seperti ini, teman-teman. Kasih jarak saja separuh pinggangnya. Di sini 25, boleh dikasih 15 cm saja ya. Kasih ke sini 15 cm. Boleh pakai acuan sekitar lah ya, sekitar 15 cm. Kita lipat begini, teman-teman. Kita lipat begini. Lalu kita tempelkan pola ini, teman-teman. Bagian sebelah sini sudah melipat ya. Kita akan lipat, jadi langsung duplikat dua-duanya. Yang bagian melipat ini taruh di bagian tengah muka ya. Kita ratakan seperti ini ya. Lalu kita gunting, samakan polanya. Sudah ada dua, teman-teman, seperti ini ya. Kita ratakan dulu. Nah, lipatan ini boleh kita pertebal ya. Lipatan ini garisnya kita pertebal. Ini sebagai garis tengah muka rok. Yang pertama yang akan kita buat untuk satin terlebih dahulu. Kalau untuk satin, saya tetap buat kupnat ya. Di sini kita buat kupnat. Dan kita samakan bentuknya untuk yang brokatnya juga. Kita akan buat dari sini, teman-teman. Atau suka-suka lah ya. Oke. Kita akan gunting. Basic dasarnya itu seperti ini nanti jadinya. Untuk satin kita tidak rubah, tetap ada kupnatnya kiri dan kanan. Yang akan kita rubah itu untuk yang tidak untuk yang brokat. Yang satin boleh ini kita perkecil kembali supaya tertutup oleh brokatnya. Untuk bagian satin ini teman-teman boleh neci, boleh klim kecil ya. Ini masih aman. Lengkungan segini masih mudah. Ini kita kasih tanda satin. Dan ini untuk yang brokatnya.
Untuk yang brokat kita akan pecah polanya. Boleh dari sini kita kasih tanda 6 cm. Sekali lagi tanda ini bebas saja ya. Di sini juga 6 cm lagi. Di sini 6 cm. Di sini 6 cm. Saya buat 1 2 3 4 putusan. Terus dari sini kita naikkan 10 cm teman-teman. Kita naikkan kembali 9 cm. Lalu 9 cm lagi. 1 2 3 dan 4 9 cm lagi. 3 aja deh. 1 2 3 1 2 3. Ini yang kita pakai 3 saja ya. Oke, kita akan garis lurus teman-teman. Terlalu banyak khawatir bahannya tidak cukup nanti. Kita garis saja seperti ini. Bagusnya garisnya harusnya seperti ini, tapi nggak usah lah, nanti repot melipatnya. Nanti pun akan membentuk seperti itu sendiri jika pada kain, karena kain lebih lentur ya dibandingkan dengan kertas. Sebenarnya nanti polanya jadinya seperti ini lengkungannya. Nah, itu ya. Tapi kita buat mudahnya saja. Sekali lagi karena ini kertas, jadi untuk melipatnya supaya mudah, kita buat lurus saja. Lalu pola ini kita buka seperti ini teman-teman. Di sini saya buat tempelannya 8 cm ya, bukanya 8 cm biar lebih mengembang, biar lebih manis menurut saya. Oke. Sini juga sama, kita gunting. Kita ratakan dengan garis yang di sini ya. Lalu di sini kita gunting juga. Dan kita lipat ini atas, ini bawah. Yang di bagian sini, oke. Lalu di sini kita lipat kembali, sesuaikan dengan pola yang awal ya. Gini. Nah, untuk yang terakhir ini kita tambahkan masukkan lagi 1 cm karena ya ada kupnat di bagian sini ya. Boleh yang di tengah juga boleh, gak apa-apa. Lalu ini kita gunting teman-teman. Kita kasih solasi dulu.
Yang ditambahkan yang di tengah, teman-teman, tambahkan pengurangan kupnat, taruh di tengah di sini. Lalu kita gunting di sini ya. Oke. Gini polanya. Jadi kalau misalkan kita satukan kiri dan kanan ya. Ini di sini. Saya memang tidak terbiasa menggunakan pola kecil ya. Jadi saya lebih terbiasa menggunakan pola yang besar atau pola yang sebenarnya. Di sini. Nah, gini polanya. Oke, begini polanya teman-teman. Nanti kita akan lanjut motong sampai jadi ya, simak terus.